Oke, mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Ijen Reksono dengan NIM G002501 dari kelompok A1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistema kardiorespiratori. Dimulai daripada laporan yang pertama. Yang pertama yaitu ada 3 pertanyaan, yaitu jelaskan sirkulasi fetal, kemudian ada jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal sejak lahir, setelah lahir, sama jelaskan vaskularisasi arteri dan juga vena jantung. Aku mau jelasin daripada sirkulasi fetal terlebih dahulu, di mana sirkulasi fetal itu sendiri dia akan dimulai daripada plasenta, di mana dari plasenta itu bakal lanjut ke vena umbilicalis, di mana dia itu membawa daripada O2, kemudian lanjut ke ductus venosus. Dari ductus venosus nanti bakal berlanjut ke vena porta hepatica. Vena porta hepatica itu nanti pokoknya semuanya itu bakal berjalan naik ya. Nah, habis itu dari vena porta hepatica lanjut ke vena cava inferior. Dari vena cava inferior kemudian masuk ke atrium dextra. Dari atrium dextra kemudian masuk ke foramen ovale. Foramen ovale ini dia itu hanya 1/3 ke ventriculus cordis dexter yang mengalirkan darah ke pulmonal ya. Nah, kemudian masuk ke atrium sinistra, kemudian ke ventriculus cordis sinister, kemudian ke aorta. Nah, aorta kan bakal ke sistemik seluruh tubuh. Kemudian lanjut masuk ke cor, di mana di cor itu bakal melalui vena cava superior et inferior, kemudian kembali lagi ke atrium dextra, ventriculus cordis dexter, kemudian sebelum ke truncus pulmonal itu masuk ke ductus arteriosus, kemudian ke aorta descending sama arteria ilaka communis, dan yang kemudian ke arteri umbilicalis, kemudian ke plasenta kembali. Nah, setelah itu kalau yang penyakitnya itu apa? Gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal. Gagalnya penutupan struktur fetal berarti dia itu mengartikan adalah paten foramen ovale. Jadi kan di sini kan dikatakan ada saluran yang mengarah ke foramen ovale ya. Nah, maka bisa dikatakan adalah penyakitnya adalah paten foramen ovale. Paten berarti adalah suatu kondisi di mana foramen ovale itu tidak bisa berubah menjadi fossa ovale, atau dia itu masih tetap sama, yaitu masih ada lubang di antara dua serambi itu, yang dimana kan kalau aslinya itu ketika sudah menginjak daripada dewasa, nantinya foramen ovale itu bakal berubah menjadi fossa ovale, yang dimana yaitu merupakan obliterasi daripada foramen ovale itu. Nah, kan tadi kalau pada kasus PFO itu biasanya katupnya itu gagal menyatu atau menutup secara permanen kan. Nah, lubang ini itu biasanya tetap tetap ada dan bisa terbuka kembali kalau ada penekanan daripada di dalam dada. Kemudian pattern foramen ovale itu juga bekerjanya itu satu arah, tapi dia itu alirannya itu sangat kecil, minimal, dan juga dia itu tidak terlalu membahayakan karena darahnya yang di bawah itu kan dia itu bersifat bersih kan, dan juga dia itu hanya berputar kembali di paru-paru. Nah, kan karena kalau di sini itu dia itu sudah membawa daripada darah yang O2. Nah, kemudian lanjut ke apa yang ketiga, vaskularisasi arteri dan juga vena jantung. Nah, arteri daripada jantung itu sendiri dia kan dari aorta ascendens. Aorta ascendens itu dia itu dibagi menjadi dua, ada arteri coronaria dextra sama arteri coronaria sinistra. Arteri coronaria dextra itu bakal bermuara ke ramus ramus nodus SA, ramus eh, margi, ramus marginalis dextra, kemudian ada ramus interventricularis posterior. Nah, kalau yang arteri coronaria sinistra jadi dibagi menjadi dua, yaitu ada ramus interventricularis anterior sama ramus ramus circumflexa. Kalau yang ramus interventricularis anterior dia ini bakal bermuara ke rami laterales. Nah, kalau yang ramus circumflexa dia itu bakal bermuara atau bercabang ke ramus marginalis sinistra. Nah, ini kalau yang berdasarkan gambar yaitu seperti ini ya. Nah, ini adalah ramus nodus SA, kemudian ada arteri coronaria dextra, ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior. Ini adalah tampak daripada arteri coronaria dextra. Kalau yang arteri coronaria sinistra, berarti dia tadi ada ramus circumflexa, ada ramus marginalis sinistra juga, kemudian ada ramus interventricularis anterior sama ramus lateralis. Kemudian untuk vaskularis venalnya, dia itu bermuara daripada sinus coronarius menuju atrium dextrum, di mana vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media sama vena cardiaca posterior dia itu uh, yang melewati daripada sinus coronarius. Nah, kalau yang vena cordis minime dia itu bakal masuk ke atrium dextrum melalui daripada foramina venarum cavarum. Nah,
Kemudian lanjut ke laporan kedua, yang dimana dia itu ada 3 soal juga, yaitu jelaskan sinus-sinus paranasal dan juga fungsinya, sebutkan pembagian meatus nasi dan juga lubang muara masing-masing, dan jelaskan mengapa sinus maksilaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus yang lain. Jadi, sinus paranasal itu ada 4, yaitu ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, itu ada yang yaitu biasa disebut sebagai cellula ethmoidalis, ada juga sinus maxillaris dan juga sinus sphenoidalis. Di mana sinus-sinus paranasal ini dia itu mereka itu memiliki fungsi di mana untuk mengurangi berat relatif daripada tengkorak, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif daripada fluktuasi suhu yang cepat dihitung, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Kemudian yang 2B, aku lupa lupa ngubah tulisannya. Nah, ini yang kedua adalah sebutkan pembagian meatus nasi dan juga lubang muara drainase masing-masing sinus. Nah, jadi meatus nasi itu simpelnya kan konka nasalis itu membagi empat muara di mana ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media dan juga meatus nasi inferior. Dari recessus sphenoethmoidalis dia itu merupakan muara daripada sinus sphenoethmoidalis. Nah, kemudian ini adalah recessus sphenoethmoidalis ya. Kemudian ada meatus nasi superior. Meatus nasi superior dia itu ada muara daripada cellulae ethmoidalis posterior. Nah, kemudian lanjut di meatus nasi media, berarti yang ini. Dia itu ada bula ethmoidalis, di mana dia itu merupakan muara daripada cellulae ethmoidalis media. Kemudian ada hiatus semilunar, dia itu yang bagian ini. Dia itu memiliki muara daripada sinus maxillaris. Kemudian ada juga infundibulum. Infundibulum berarti berada di bagian depan daripada hiatus semilunaris. Dia itu ada sinus frontalis sama sinus ethmoidalis anterior, di mana bermuara melewati bagian ini setelah melewati ductus frontonasalis. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu pada bagian bawah daripada meatus nasi media itu ada processus uncinatus. Dia itu yang ada batas bawah daripada hiatus semilunaris. Kemudian cellulae yang meatus nasi yang ketiga yaitu ada meatus nasi inferior. Dia itu ada ductus nasolacrimalis, yaitu muara daripada ductus nasolacrimalis. Kemudian lanjut. Nah, yang persoalan ketiga, mengapa sih sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis? Karena dia itu kan ostiumnya tinggi, sehingga dia itu drainasenya itu melawan gravitasi. Karena dia itu melawan gravitasi, maka sekaritnya itu mudah tertahan. Kemudian karena drainasenya juga sempit, kan dia itu ada di meatus nasi media ya, sehingga dia itu mudah tersumbat yang bisa menyebabkan edema ataupun polip. Kemudian maxillaris itu juga dia itu ukurannya paling besar, sehingga produksi mukusnya lebih banyak dan juga mudah diakumulasi. Dia itu juga dekat dengan akar gigi atas dan juga infeksi giginya mudah menyebar, sehingga untuk ventilasinya juga kurang optimal sehingga mendukung pertumbuhan daripada bakteri. Makanya kenapa daripada sinus maxillaris itu dia itu lebih rentan karena dia itu drainasenya udah buruk, mudah tersumbat, juga dekat dengan sumber infeksi. Nah, mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin kalau ada salah kata atau salah ucap atau salah mengatakan, mungkin bisa diluruskan, mungkin bisa di komen atau apa. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.